Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di mata kuliah Politik Internasional. Setelah kita membahas beberapa kajian tentang Perang Dunia 1, 2, dan Perang Dingin, kali ini kita akan membahas tentang tata kelola perekonomian global. Tentunya pembahasan ini memiliki karakteristik masing-masing. Ada 3 poin penting yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah apa itu tata kelola perekonomian global. Kemudian yang kedua adalah mengapa negara-negara membentuk tata kelola perekonomian global. Dan ketiga adalah munculnya sistem Bretton Woods di dalam tata kelola perekonomian global itu. Dalam perkembangan politik internasional, kita tahu bahwa isu-isu kontemporer terkait dengan ekonomi menjadi bahasan yang penting dan yang menarik bagi hubungan internasional. Di dalam kasus ini, bahwa kenapa kita perlu mempelajari tentang tata kelola global atau global governance. Seperti itu. Nah, di dalam tata kelola perekonomian global, dideskripsikan sebagai sebuah aktivitas atau kumpulan-kumpulan, aturan-aturan atau mekanisme-mekanisme yang dibuat oleh pemerintahan seluruh dunia untuk mengatasi persoalan-persoalan perekonomian yang ada di ranah internasional. Sehingga di dalam pembahasan ini kita akan lebih mengarah kepada bagaimana negara-negara ini memecahkan persoalan-persoalan dan juga membuat formula-formula untuk mengatasi misalnya krisis dunia, inflasi yang tinggi yang kemudian dapat merembet atau berpengaruh terhadap perekonomian negara. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan negara-negara untuk berpikir ulang bahwa apabila tidak ada satu regulasi atau mekanisme yang setidaknya memayungi negara-negara dalam ranah politik maupun ekonomi, akan berakibat pada resesi dunia. Di tahun sebelum-sebelumnya kita sudah tahu setelah Perang Dunia II, Perang Dunia I, ya, porak-porandanya perekonomian itu akibat perang telah mengakibatkan bukan hanya masalah-masalah sosial, tetapi juga ekonomi. Nah, untuk membangun ekonomi itulah dibutuhkan salah satu yang namanya sistem. Nah, karena runtuhnya Soviet, kemudian munculnya sistem unipolar, kemudian bipolar, ini membuat negara-negara semakin berpikir ulang. Jangan-jangan apabila nanti hanya didominasi oleh satu negara, nantinya akan membuat satu negara-negara hegemon yang kemudian mensubordinasi negara-negara yang lebih kecil. Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat sebuah negara-negara di dalam ranah politik internasional membuat sebuah regulasi untuk mengatasi bagaimana sih perekonomian global ini untuk menciptakan atau untuk menghindari gap di antara negara-negara maju pasca revolusi industri. Nah, persoalan ini kemudian menjadi merembet ketika sistem-sistem perdagangan menjadi lintas batas negara. Ya, karena porsinya bahwa negara-negara ini tidak sama dalam hal kapabilitas, misalnya dalam hal GDP misalnya. Nah, kemampuan-kemampuan negara ini untuk mengalokasikan sumber dayanya karena sistem mengikuti sistem internasional yang artinya dia akan bertemu dengan negara-negara yang kapabilitasnya yang besar, sehingga ketidakmampuan negara-negara kecil untuk adjustment di situ akan mengakibatkan subordinasi yang nantinya mengarah pada interdependensi atau ketergantungan. Nah, persoalan ini inilah yang membuat negara-negara sepakat untuk membuat mekanisme seperti yang saya notes tadi, bahwa tata kelola perekonomian global ini penting untuk dilakukan agar negara-negara seluruh dunia itu balance
atau mereka menciptakan keseimbangan antara negara maju dan negara-negara miskin. Nah, dinamika inilah yang membuat tata kelola perekonomian global itu menjadi menarik untuk dibahas dalam persoalan-persoalan politik internasional. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bahwa tata kelola global juga melibatkan badan-badan antar pemerintah dan terkadang juga badan-badan supranasional. Untuk apa fungsinya? Ya, sebagai aktor non-negara, juga sebagai kalau orang-orang bilang atau sekuler bilang begitu, sebagai sebuah kontrol bagaimana sistem internasional melalui kelembagaan, melalui mekanisme-mekanisme di dalam tata kelola global ini dapat diatur seperti itu, sehingga tidak ada subordinasi atau dominasi negara-negara besar ke negara-negara kecil seperti itu. Nah, kemudian mengapa negara-negara membentuk tata ekonomi global? Nah, selain yang saya katakan tadi bahwa untuk mencegah terjadinya dominasi atau subordinasi dari negara besar ke negara kecil, ternyata kemunculan tata kelola global itu juga menjadi salah satu pemecah masalah ya dalam hal ekonomi. Salah satunya adalah karena persoalan-persoalan ekonomi itu melibatkan kepentingan nasional negara, yang kalau kita bicara dalam tanda kutip dulunya mengarah pada kolonialisasi atau eksploitasi sumber daya ya dari negara-negara besar ke negara-negara kecil, yang kemudian hal ini berubah di dalam konteks dinamika sistem internasional. Nah, ini menjadikan satu pemicu atau trigger untuk terjadinya perang. Salah satunya adalah Perang Dunia II, yang mana di dalam Perang Dunia salah satunya adalah karena banyak negara-negara itu melakukan pembatasan hambatan perdagangan. Nah, hambatan perdagangan ini kalau kita mengarah pada konsepsi atau pemikiran orang-orang Keynesians, misalnya orang negara-negara proteksionis, ini tentu akan menjadi keuntungan bagi negara-negara yang sudah solid dalam hal kapabilitas ekonomi negara. Nah, bagaimana negara-negara yang sudah terlanjur bergantung kepada negara maju ini? Nah, inilah yang menjadi persoalan, sehingga kemunculan tata kelola global itu penting untuk dilakukan, duduk bersama ya, istilahnya kita ngopi bersama, makan bersama untuk membicarakan bagaimana negara maju atau negara besar jangan seperti itu saja ya. Kita duduk bersama dulu bagaimana kita melakukan transaksi-transaksi perdagangan itu agar kita saling menguntungkan, jangan sampai mengeksploitasi ataupun mendominasi di antara negara maju dan negara berkembang atau negara kecil. Oke. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem Bretton Woods sebagai wujud tata kelola ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua terbentuk. Keberadaan sistem Bretton Woods yang lahir bersamaan dengan hampir berakhirnya Perang Dunia Kedua sering disebut sebagai awal mula dari berkembangnya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi sendiri sering dipahami sebagai upaya penyebaran dan pemberlakuan sistem ekonomi liberal ke seluruh dunia. Tentunya Amerika Serikat dalam hal ini merupakan aktor utama yang berperan dalam merealisasikan globalisasi ekonomi. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari ideologi liberal yang dianut oleh Amerika Serikat, yang sedikit banyak mengacu pada pemikiran ekonom klasik Adam Smith, di mana Adam Smith ini memiliki pandangan bahwa perdagangan yang bebas dari hambatan dapat mencegah terjadinya perang dan berpeluang besar untuk melahirkan perdamaian dunia, di mana itu dapat menjadi landasan bagi ditetapkannya kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip kebebasan pasar. Dan itu kemudian menjadi suatu hal yang menjadi prinsip dasar dalam tata kelola perekonomian global yang telah berlaku sejak pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Upaya Amerika Serikat dalam menciptakan kerjasama ekonomi pasca Perang Dunia Kedua tampak dari inisiasi yang dilakukan oleh negara tersebut pada suatu konferensi yang diadakan di suatu wilayah yang bernama Bretton Woods pada tahun 1944. Karena lokasinya yang berada di Bretton Woods inilah hasil kesepakatan dari konferensi tersebut kemudian oleh banyak para ilmuwan dinamakan sebagai kesepakatan lembaga atau sistem Bretton Woods. Secara umum, konferensi yang berlangsung di Bretton Woods tersebut membahas berbagai upaya untuk menciptakan suatu tata perekonomian baru yang dapat mencegah kemunculan kembali kondisi perekonomian yang memburuk di sepanjang dekade 1920-an hingga 30-an yang berpuncak pada terjadinya depresi besar tahun 1930. Dan berkenaan dengan persoalan tersebut, tahun 1947 atau 3 tahun setelah berlangsungnya konferensi Bretton Woods, Amerika Serikat berupaya untuk mempromosikan penciptaan organisasi perdagangan dunia yang saat itu diberi nama ITO atau International Trade Organization. Akan tetapi ITO ini pada gilirannya tidak disetujui dan tidak pernah muncul, dan pada gilirannya mekanisme yang mengatur perdagangan antar negara pada gilirannya dikenal atau digantikan oleh apa yang kita kenal sebagai GATT yang merupakan kepanjangan dari General Agreement of Tariff and Trade. Satu hal lagi yang menjadi catatan penting dari konferensi Bretton Woods ini terletak pada adanya kesepakatan bahwa kerjasama ekonomi antar negara mesti berlandaskan pada pasar bebas, di mana barang-barang dan modal dapat bergerak secara bebas tanpa adanya hambatan perdagangan. Pada titik inilah terlihat komitmen yang kuat terhadap peranan entitas pasar yang menjadi inti dari liberalisme yang ditanamkan sebagai landasan tata kelola perekonomian dunia. Hingga pada akhirnya konferensi Bretton Woods ini ditindaklanjuti oleh suatu kesepakatan untuk menciptakan 3 institusi regulatoris yang meliputi IBRD, IMF, dan ITO. Di mana ITO ini kemudian bagaimana yang saya sebutkan sebelumnya berubah menjadi GATT. Ketiga institusi inilah yang kemudian berperan sebagai institusi regulatoris yang berperan untuk mengelola perekonomian dunia yang berlandaskan pada kebebasan pasar. Demikian tadi penjelasan kami mengenai awal mula tata kelola perekonomian global pasca Perang Dunia Kedua. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.